Bab 1. Ayo belajar Al-Quran. Fase A. Kelas 2. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Membaca dan membedakan huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung, menghafal surah Al-Fatihah, beberapa surah pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Fase A. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, berikut kompetensi yang dapat dirumuskan. 1. Membaca huruf hijaiyah berharakat dengan makhraj dan harakat yang benar. 2. Membedakan bentuk dan bunyi huruf hijaiyah berharakat secara tepat. 3. Membaca huruf hijaiyah bersambung dengan lancar sesuai kaidah dasar membaca Al-Quran. 4. Mengidentifikasi perbedaan bentuk huruf hijaiyah tunggal dan huruf hijaiyah bersambung. 5. Menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar dan benar. 6. Menghafal beberapa surah pendek dalam Al-Quran sesuai target pembelajaran dengan bacaan yang benar. 7. Menghafal hadis tentang kebersihan dengan lafal yang tepat. 8. Menjelaskan makna sederhana surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang dihafal, dan hadis tentang kebersihan. 9. Menunjukkan sikap gemar membaca, menghafal, dan mengamalkan ajaran Al-Quran serta hadis tentang kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi tersebut mencakup 3 ranah pembelajaran. Pengetahuan, membedakan huruf hijaiyah, memahami makna sederhana surah dan hadis. Keterampilan, membaca huruf hijaiyah, membaca huruf bersambung, menghafal surah Al-Fatihah, surah pendek, dan hadis. Sikap, membiasakan membaca Al-Quran serta menerapkan nilai kebersihan sebagai bagian dari ajaran Islam. Kompetensi pembelajaran, elemen Al-Quran Hadis, semester 1 dan 2. 1. Membaca huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah bersambung dengan makhraj dan harakat yang benar. 2. Mengenali dan membedakan berbagai harakat, fathah, kasroh, domah, sukun, dan tanwin pada huruf hijaiyah. 3. Menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar dan benar. 4. Menghafal hadis tentang kebersihan dengan lafal yang tepat. 5. Menjelaskan makna sederhana surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang dihafal, dan hadis tentang kebersihan. 6. Menunjukkan sikap tekun dan percaya diri dalam belajar membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran, elemen Al-Quran Hadis, semester 1. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Mampu membaca dan menghafal surat An-Nas dengan tartil sesuai kaidah tajwid dasar yang telah dipelajari. 2. Mampu membaca rangkaian huruf hijaiyah dalam bentuk kata dan ayat Al-Quran dengan pelafalan, makhraj, yang benar. 3. Mampu memahami dan menyebutkan pesan pokok surat An-Nas dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. B. Menghafal surah An-Nas. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat menghafal surat An-Nas dengan tartil sesuai kaidah tajwid dasar yang telah dipelajari. Alhamdulillah, kita sudah bisa membaca surah An-Nas. Ketika kita sudah bisa membaca An-Nas dengan baik, tentu kita juga bisa menghafalnya. Menghafal surah An-Nas itu mudah. Bacalah berkali-kali bersama temanmu, dan hafalkanlah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Keterampilanku. Aku bisa menghafalkan surah An-Nas dengan lancar. Mari kita ulangi kalimat tersebut. Keterampilanku. Aku bisa menghafalkan surah An-Nas dengan lancar. Aktivitas kelompokku.
Hafalkan Surah An-Nas. Hafalkan bersama temanmu secara bergantian. Murid yang satu menghafal, murid lainnya menyimak, menilai, dan memberi masukan. Pada gambar tampak jelas, ada murid perempuan sedang menghafal Quran surat An-Nas di hadapan kedua temannya. Dua temanmu yang duduk sedang menyimak dan memberikan penilaian. Bismillah, aku pasti bisa. Hafalkan Surah An-Nas. Lakukan secara bergantian. Beri tanda centang pada kolom sudah atau belum. Beri koreksi dan masukan. Sebelum melakukan semua itu, buatlah tabel di buku tugasmu persis seperti pada gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Pendalaman materi. Menghafal Surah An-Nas. A. Data dan fakta Surah An-Nas. 1. Arti nama. Anas berarti manusia. 2. Jumlah ayat, terdiri dari 6 ayat. 3. Urutan, merupakan surat ke-114 atau surat penutup, terakhir, di dalam Al-Quran. 4. Golongan surat, termasuk dalam surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. B. Kandungan dan pesan pokok. Surat ini diturunkan untuk memerintahkan umat manusia agar selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan ini dimohonkan dari 3 aspek kekuasaan Allah, Tuhan, Raja, dan sembahan manusia, untuk menangkal bisikan jahat yang bersumber dari golongan jin maupun manusia. C. Tips dan strategi menghafal. Pendalaman hafalan dapat dicapai dengan langkah-langkah berikut. 1. Membaca berulang-ulang. Ucapkan 1 ayat secara berulang hingga lancar sebelum beralih ke ayat berikutnya. 2. Penerapan wudhu. Disarankan untuk berwudhu terlebih dahulu agar lebih tenang dan fokus. 3. Setoran hafalan. Praktikan hafalan tersebut bersama teman atau keluarga secara bergantian untuk menguji dan memperkuat ingatan. Ketika kita sulit hafalan, ingatlah, mungkin ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang menutupi diri kita. Oleh karena itu, tinggalkanlah maksiat. Sucikan diri dengan menjaga wudhu. Alhamdulillah. Terima kasih.